Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa murabbi ruhina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa belajar kembali. Nah, materi kali ini saya akan melanjutkan syair Madura. Syair Madura saya mengambil dari kitab-kitab klasik, yaitu syair-syair Madura. Kita lanjut pada sifat-sifat Allah yang ke-8 dan seterusnya. Namun sebelum dimulai videonya, ambil posisi yang menurut kalian nyaman dan harap dengarkan dengan seksama atau fokus, dengarkan dengan fokus. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Numer belu iradat Allah akarsa sanga ilmu Allah uning satajana sesapolo hayat Allah di musta sebelas sama mireng satajmunyi. Untuk sifat wajib bagi Allah, sifat Allah itu yang wajib ada 20. Sekarang sifat Allah yang wajib yang nomor 8, yaitu sifat iradat. Iradat yang berarti Allah berkehendak. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi itu kehendak Allah. Sudah kudrat iradat dari Allah, sudah kehendak. Baik itu kehendak yang terjadi kebaikan atau kehendak yang terjadi keburukan. Terus sifat Allah yang ke-9 yaitu ilmu yang bermakna Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi sifat yang ke-8 bagi Allah yaitu sifat iradat, yang artinya Allah berkehendak. Baik itu kehendak yang kebaikan maupun kehendak keburukan. Maksudnya setiap sesuatu yang baik yang terjadi di muka bumi itu kehendak Allah, dan juga segala sesuatu keburukan yang terjadi di bumi itu juga kehendak Allah. Contoh kehendak buruk yang Allah tetapkan kepada alam semesta, misalnya ada gempa bumi, ada gunung meletus dan lain sebagainya, itu kehendak Allah. Contoh kehendak baik yang Allah tetapkan, misalnya ada seorang hamba yang giat melakukan sesuatu kebaikan, itu juga kehendak baik. Serta adanya kebaikan-kebaikan di alam semesta, itu juga kehendak Allah. Namun bedanya untuk akhlak atau keinginan-keinginan buruk yang dilakukan manusia, itu bukan kehendak Allah, itu merupakan kesalahan dari manusianya sendiri. Itu merupakan kesalahan dari manusianya sendiri, bukan dari Allah. Itu bedanya. Kita lanjut. Sifat yang wajib bagi Allah yang ke-10 yaitu sifat hayat, yang bermakna Allah hidup. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hidup, seperti itu. Namun beda dengan kita. Meskipun kita hidup, Allah hidup, mesti beda seperti itu. Karena Allah yang menciptakan kita. Yang mukhalafatul hawadits, sesuatu yang baru mesti beda dengan Allah. Jadi kita termasuk yang baru, beda dengan Allah. Kita hidup, Allah hidup, namun beda, seperti itu. Sedangkan sifat Allah yang ke-11 yaitu sama,
yang artinya Allah mendengar. Seperti itu. Jadi mendengarnya kita dengan Allah beda. Kalau kita mendengar itu ada batasannya. Kalau Allah mendengar itu tanpa batas, seperti itu. Jadi Allah mendengarkan segala yang terjadi di bumi dan hal-hal yang terjadi juga di langit. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kita lanjut syairnya. Nomor 12 besar Allah ngulati Telo belas kalam atebu pon muste. Sedangkan sifat Allah yang ke-11 yaitu sifat besar, yang artinya Allah melihat. Allah melihat segala sesuatu yang Allah ciptakan, dan Allah Maha menjaga apa yang Dia ciptakan, seperti itu. Jadi selama kita hidup di dunia untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu Allah melihat, dan semuanya akan dibalas nanti ketika kita sudah waktunya kembali kepada Allah. Seperti itu. Harus percaya. Sedangkan sifat Allah yang ke-13 yaitu sifat kalam, yang artinya Allah yang maha berfirman atau berkata. Jadi beda. Meskipun kita berbicara, Allah juga berbicara atau berfirman, itu beda. Kalau manusia suaranya bisa didengar, tapi kalau Allah untuk manusia-manusia biasa, bahkan Nabi sekalipun itu sulit untuk bisa mendengar suara Allah langsung. Jadi para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala utamanya yang menerima kewajiban menyampaikan syariat-syariat Allah, kitab yang 4, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an, itu melalui wahyu dari malaikat Jibril. Jadi para nabi itu bisa mengetahui wahyu Allah atau firman Allah atau kalam Allah itu melalui malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Tapi ada juga salah satu contoh, Nabi Musa berbicara dengan Allah di suatu tempat atau di suatu gunung yang bernama Gunung Tursina. Rasulullah berbicara dengan Allah itu di alam Rabbun, yaitu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Rasulullah Isra dan Mi'raj ke langit yang ketujuh, mulai dari langit yang pertama sampai yang ketujuh. Akhirnya Rasulullah sampai juga ke alam Rabbun, yaitu suatu tempat di mana Rasulullah bisa berbicara dengan Allah. Seperti itu. Itu disebut dengan alam Rabbun. Kita lanjut. 14 qadirun Allah sekobasa, 15 muridun Zat seakarsa, 16 alimun Allah sengakeli, 14 hayun Allah Zat seudi. Sifat yang ke-14 bagi Allah yaitu sifat qadirun, yang bermakna Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Jadi setiap sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa serta memiliki atas sesuatu apapun yang Allah ciptakan. Salah satu contoh kita sebagai manusia. Itu dengan sifat qadirunnya Allah, Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas manusia tersebut, atas kita tersebut. Allah berkehendak dan berkuasa.
Sedangkan sifat Allah yang ke-15 yaitu muridun, yaitu Allah yang maha berkehendak, seperti itu. Jadi Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha berkehendak itu kita harus tetap imani. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Seandainya manusia bisa melihat Allah secara langsung, itu manusia langsung beriman semua. Langsung beriman semua kepada Allah. Akan tetapi orang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu percaya kepada hal-hal yang tidak nampak kepada mata, kepada panca indera. Oleh sebab itu dunia ini hanyalah ujian. Kalau kita sukses menghadapi ujian, maka disitulah nanti kita akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari itu cuma dari saya. Kita lanjut syair Madura di video saya yang selanjutnya tentang materi cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu tauhid, utamanya cara beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan tulis di komentar. Insyaallah kalau saya jawab, insyaallah kalau saya tahu saya jawab di video selanjutnya kalau ada pertanyaan. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.